Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Dan kali ini saya kedatangan handphone Oppo Henglogo ya. Handphone Oppo Henglogo Oppo A7 sudah dibongkar. Jadi ini tidak ada slot SIM dan kamera juga nggak tampak ini. Saya rasa juga nggak ada. Kita akan coba bongkar ya. Langsung saja saya akan coba bongkar handphonenya. Kita akan coba untuk repartisi handphone Oppo A7 ini dengan catatan untuk eMMC selain dari Samsung ya. Oke, lanjut saya akan coba bongkar. Oke, step pertama kita akan cek terlebih dahulu ya, apakah Henglogo ini handphone dalam keadaan short atau tidaknya. Kita akan cek pakai multimeter analog di skala kali 1 ohm. Untuk jarum tidak bergerak ya di salah satu sisinya, ini menandakan bahwasannya handphone dalam keadaan aman, tidak short. Lanjut, kita akan cek di bagian baterai, berapakah voltase yang tersimpan. Ada minus 3,6, kita tukar probnya, ada 3,7 volt. Ini menandakan bahwasannya baterai juga dalam keadaan normal. Oke, lanjut kita akan coba fokus di seri eMMC nya. Ini sudah dibongkar, kamera nggak ada, dan ada eMMC dari apa ini ya, SK Hynix. Jadi teman-teman bisa pastikan eMMC lain dari Samsung bisa teman-teman partisi. Kita akan cek untuk gambar ISP nya ya. Saya menggunakan EC cetak. Untuk pin-pin ini kita akan hubungkan di gambar clock CMD dan DAT0, jangan sampai tertukar ya. Jadi pastikan untuk test pointnya benar. Kita akan sambungkan menggunakan kabel jumper di adapter ISP ESC cetak. Oke, lanjut saya akan coba pakai mikroskop. Oke, ternyata sudah ada bekas fluk ya ini. Bekas fluk, mungkin bekas dipanasi, tapi tidak berhasil karena untuk Henglogo seperti ini biasanya kalau enggak eMMC Argent ya memang sudah lemah ya. Dan ini bekas fluk, berarti menandakan bahwasanya handphone sudah pernah dikerjakan, mungkin entah dipanasi atau yang lain, saya juga nggak tahu. Dan kita akan coba kerik ya, kerik jalur untuk DAT0 tadi, kalau nggak salah ini DAT0, jadi kita harus untuk melukai jalurnya. Setelahnya kita akan jumper pakai kabel jumper yang menuju ISP atau adapter dari ESC cetak juga. Jadi kita akan coba lukai jalur yang masih ada cat ini. Saya akan coba untuk melukai perlahan ya, jangan sampai jalur putus. Teman-teman pastikan untuk penjamperan nanti tidak tertukar.
Jumper ketiga test point ini disertai ground ya. Sebagai catatan untuk VCC dan VCQ kita menggunakan voltase dari charger. Oke, lanjut kita akan coba percepat. Sebelum kita koneksikan ke AC cetak, kita pastikan pakai multimeter digital dengan skala dioda atau buzzer. Prop merah kita hubungkan ke ground, pastikan ground terhubung. Baru kita cek untuk dat 0, clock dan CMD ya. Untuk hambatan dalam apakah sudah terkoneksi dengan bagus. Bila dirasa sudah terkoneksi dengan bagus, kita akan coba rangkai ya. Kita gunakan untuk kabel charger untuk fleksibel chargernya. Jadi kita akan gunakan voltase VCC dan VCQ dari kabel USB atau arus pengisian. Kita siapkan AC cetak plus dan kabel charger tentunya untuk supply. Lanjut kita akan buka AC cetak plus eMMC file manager. Kita buka untuk ISP ya dengan tegangan 2,4 volt dan kita pastikan untuk pengisiannya masuk. Baru kita koneksikan ISP nya tanpa baterai terkoneksi. Kita koneksikan apakah sudah terdeteksi dengan bagus untuk firmware-nya ya. Dari si cetak ini sudah membacakah untuk eMMC-nya. Proses berjalan, sudah terbaca. Oke, kita catat dulu untuk Oppo A7 CPH1901. Kita buatkan foldernya terlebih dahulu. Nanti kita akan coba baca untuk partisi penting dan partisi penuh serta eMMC-nya. Jadi semua buat partisi ya. Kita akan buatkan untuk folder part, folder full dan folder eMMC. Folder part untuk partisi penting, folder full untuk partisi penting tanpa user data ya. Jadi ke semua partisi tanpa user data. Ini kasus urgent, jadi bisa teman-teman pastikan untuk eMMC SK Hynix 4/64 dalam keadaan hang logo, karena bisa teman-teman pastikan eMMC urgent. Seringnya memang kasus seperti ini ya di handphone Oppo terbaru. Lanjut kita akan coba masuk ke browser. Kita pastikan ini eMMC-nya 64 GB ya. Dengan 4/64 ini berarti dengan kasus urgent SK Hynix bisa kita repartisi. Kita pilih untuk membaca file-file penting terlebih dahulu. Jadi yang berwarna berbeda seperti ini bisa teman-teman backup. Bisa teman-teman backup dan simpan ya di folder yang sudah kita buat tadi. Folder berisi folder partisi penting ya. Kita masukkan, tadi saya buat di desktop dengan Oppo A7 CPH1901 folder part ya. Bisa untuk menyimpan file-file yang penting ini, yang berwarna ini.
Oke, setelah selesai kita akan coba cek ya untuk file-filenya apakah sudah masuk. Benar, sudah masuk di folder part ya. Dan sekarang kita akan baca ke semuanya dan kita masukkan ke folder full ya, tanpa user data kita backup. Kita masukkan di folder full tanpa user data kita backup. Oke, lanjut untuk folder full siap kita baca. Saya akan coba percepat. Oke, sudah hampir selesai untuk full ya, partisi penuh tanpa user data. Bisa kita tengok apakah sudah masuk atau tidaknya untuk ke semua partisi tanpa user data. Ya, bisa teman-teman pastikan berarti sudah siap kita cadangkan ya. Dan langkah terakhir untuk IMMC, ini untuk membuat peralamat ya, bot 1, bot 2, extended CSD serta user area. Kita buka untuk SC cetak plusnya, klik kanan run as administrator. Langkah terakhir kita akan backup untuk file IMMC nya. Kita tunggu hingga SC cetak plusnya terbuka. Kita pilih untuk ISP ya, high power, dan dengan voltase bisa kita pilih yang 2,4 volt dan kita cek IMMC nya. Ini dipastikan masih dalam keadaan argent. Jadi teman-teman bisa pastikan IMMC dalam keadaan argent. Masih belum saya repartisi dengan 0 kali 00 ya. Dan nanti akan kita ubah setelah kita repartisi. 64 GB terdeteksi SK Hynix. Selain dari Samsung masih bisa kita repartisi. Kita backup bot partisi 1, bot 1 kita simpan, dan setelah ini kita akan simpan bot partisi 2 serta user area, user datanya ya. Bot partisi 2 siap, bot partisi 1 sudah. Lanjut hingga user area atau user datanya. Ya, ini main user data untuk ROM 1. Kita pilih sedikit saja untuk mengisi alamatnya. Jadi kita bisa baca untuk 1 GB saja. Seperti teman-teman ketahui, untuk pembacaan kasus kali ini tidak ada masalah ya. Saya rasa IMMC-nya masih dalam keadaan urgent, tapi tetap masih bisa untuk membaca, dan saya rasa di partisi pun aman, ini enggak over ya. Saya percepat untuk pembacaan 1 GB user data. Oke, semua selesai. Kita tinggal partisi ya. 0 kali 00 ini kita rubah menjadi 0 kali 01. Kita universal factory format terlebih dahulu. Kita coba universal factory format. Sudah bisa, dan lanjut untuk smart report. Ini menandakan bahwa IMMC-nya masih urgent. Lifetime-nya enggak begitu penuh semuanya ya, tapi sudah urgent. Masuk ke IMMC hardware partisi, kita checklist semuanya dan kita final write ya, kita tulis final. Dan setelah ini kita bisa copot terlebih dahulu untuk kabel charger dan ISP nya ya, dan kita koneksikan kembali. Setelah semua terlepas, kita hubungkan ulang
Setelahnya kita bisa koneksikan kembali ya. Paling enggak ditunggu hingga 1 atau 2 menit untuk jeda biar handphone bisa terkoneksi dengan bagus kembali setelah kita repartisi. Ya, siap, kita cek eMMC-nya sudah 0x01. Ini menandakan bahwasanya partisinya berhasil. Kita klik Smart Report ya, apakah sudah dalam keadaan normal dan aman ya ini. Jadi 0x01 yang sebelumnya urgent, dan bisa teman-teman pastikan urgent dengan 0x00 berubah menjadi normal dan 0x01. Ini menandakan bahwa eMMC sudah terrepartisi dan hanya bisa dilakukan 1 kali saja ya. Oke, lanjut, kita akan isikan yang sudah kita backup eMMC-nya. Ini untuk membuat alamatnya ya, untuk membuat alamatnya terlebih dahulu. Jadi bisa teman-teman pastikan untuk pengisian bisa langsung semuanya saja. Tadi user areanya hanya kita baca 1 GB. Setelahnya kita coba tulis. Oke, setelah semua selesai, hanya 1 GB sudah kita masukkan. Kita bisa untuk cek eMMC apakah sudah ada alamatnya. Ya, sudah terdeteksi alamat walaupun ROM-nya belum terbaca, masih kosong, tapi alamat-alamat ini sudah benar. Alamat partisinya sudah benar semuanya. Tinggal kita masukkan untuk full folder tadi ya, full partisi yang kita sudah baca tadi tanpa disertai user data. Jadi kita akan buka eMMC File Manager dan kita koneksikan kembali. Siap, kita masukkan full partisi disertai tanpa disertai user data ya. Oke, lanjut. High power 2,4 volt. Kita siap identify dan bisa teman-teman pastikan semua alamat sudah masuk. Lanjut, setelah ini kita akan isikan full partisi. Belum ada ROM terdeteksi, tapi alamat sudah masuk dan siap kita isikan ya. Untuk eMMC sudah normal. Masuk ke flash, tab flash, kita isikan untuk raw program yang sudah kita baca sebelumnya. Ini dari Y3X itu sendiri, raw program dan patch kita masukkan tanpa user data ya tadi. Jadi di sini tanpa user data sudah semuanya terisi, baru bisa kita tulis. Untuk pengisiannya lumayan lama, jadi bisa saya percepat ya. Hampir atau lebih dari 2 jam ini. Jadi akan coba saya percepat. A few moments later. Oke, ternyata hanya 58 menit ya. 1 jam. Oke, dan kasus semuanya setelah kita kerjakan itu totalnya sekitar 2 jaman. Dan lanjut, kita akan coba masuk ke tools. Kita klik read Android infonya, sudah ada ROM terdeteksi.
Sekarang kita akan full web data untuk memasukkan user datanya ya. Kita coba full web data. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Sampai di sini sudah aman ya. Kita coba untuk connect kembali. Apakah sudah terdeteksi room terbaca? Yang tadinya hanya alamat-alamat, belum ada room terdeteksi. Setelah kita isikan full partisinya tanpa user data dan kita web, sekarang sudah ya aman. Untuk Oppo A7 CPH 1901 dan partisi alamatnya sudah aman. Untuk eMMC-nya juga sudah terdeteksi normal ya, 64 GB. Kita tutup dan sekarang kita akan fokus di mesin. Kita akan lepaskan ISP-nya ya. Untuk kabel jumper kita lepaskan dan siap kita cek ya, apakah sudah hidup normal yang tadinya logo. Kita akan coba untuk lepaskan ISP atau kabel jumper ini. Oke, sudah aman ya. Semua saya rasa sudah aman, tinggal kita rakit ulang kembali. Saya akan coba percepat untuk proses rakit ulang. Tanpa kamera ini, datang tanpa kamera dan slot SIM. Kita akan coba rangkai ulang. Kita hidupkan terlebih dahulu, apakah terdeteksi handphone Oppo sudah hidup. Lanjutnya, seharusnya ini masuk ke proses webbing. Ya, benar. Proses web berjalan. Dan kita tunggu hingga pemilihan bahasa. Oke, alhamdulillah di sini sudah lolos ya, untuk pilihan bahasa sudah muncul. Daripada kita lanjut-lanjut, nanti pasti akan terjebak FRP-nya. Lanjut, bisa kita masuk ke panggilan darurat saja. Kita akan ketikkan perintah bintang pagar 813 pagar agar langsung terbypass masuk ke menu ya. Bisa teman-teman coba langsung. Ini untuk bypass FRP metode Oppo seri-seri lama, bintang pagar 813 pagar, dan langsung lolos masuk ke menu ya. Kita cek di bagian pengaturan apakah benar untuk Oppo A7 CPH 1901. Saya akan coba perjelas. Tinggal kita cek email ya, semuanya lolos. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Like jika bermanfaat, dislike jika tidak bermanfaat. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.